Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 berhasil membuntukan salah satu tangan dari Ki Sawer Balanipa. Bagaimana selanjutnya? Akan selamatkah Ki Sawer Balanipa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Laki-laki ini menotok jalan darah di bahu kanan hingga darah berhenti memancur. Pemuda, kali ini kau akan menang, tapi lain ketika. Jangan harap kau bisa hidup jika aku muncul kembali depan hidungmu. Habis berkata begitu, Ki Sawer Balanipa berkelebat dan lenyap di jurusan timur danau. Wiro Sableng masukkan kapak Naga Geni 212 ke balik pakaiannya, lalu berdiri dengan perlahan-lahan. Nyoman Dwipa memegang bahunya. Kau tak apa-apa, Wiro? Aku terluka di dalam, jawab Wiro mengaku terus terang. Tapi tak begitu berbahaya. Manusia itu hebat sekali ilmu pukulannya. Tapi kau jauh lebih hebat, katanya Nyoman Dwipa pula. Dan dalam hati pemuda Bali ini menyadari sepenuhnya kalau saja dia yang berhadapan dengan Ki Sawer Balanipa pasti akan lebih cepat dirobohkan, bahkan mungkin akan memenuhi ajal secara mengenaskan. Terima kasih atas bantuanmu ya Nyoman. Aku kebetulan lewat di sini dan mendengar suara ribut-ribut. Ketika aku selidiki, kutemui kau mencak-mencak telanjang bulat melawan puluhan ular. Wiro tertawa sambil garuk-garuk kepalanya yang berambut basah. Kedua orang pemuda itu lalu menuturkan riwayat masing-masing. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepala mendengar cerita Nyoman dan berkata, hebat sekali riwayatmu Nyoman, juga menyedihkan. Manusia macam Cokoda Gede Jantra itu memang patut dihajar. Sayang, aku ada urusan yang perlu diselesaikan dengan cepat. Kalau tidak, pasti aku akan seiring denganmu. Tapi, begitu urusanku selesai, aku akan segera menyusulmu Nyoman. Ingin sekali aku melihat tampangnya itu, pemuda yang bernama Cokoda Gede Jantra. Terima kasih yang kau ada perhatian terhadap urusanku, Wiro, kata Nyoman Dwipa pula. Wiro Sableng sekali lagi mengucapkan terima kasih. Yang kedua sahabat baru itu saling menjurah lalu berpisah. Seperti telah dituturkan, untuk mempercepat sampai ke Denpasar, Nyoman Dwipa sengaja menempuh rimba belantara. Menjelang tengah hari, dia sampai ke kaki sebuah bukit. Bukit itu jarang didatangi manusia. Bahkan lewat di sana pun boleh dikatakan tak ada yang berani, karena di bukit itulah bersarangnya gerombolan perampok yang dipimpin oleh seorang bernama Warok Gede Jingga. Sebenarnya nama asli orang itu adalah Warok Jingga saja, namun kemudian ditambah di tengah-tengah dengan kata gede. Bagi Nyoman Dwipa, bila dia mengelakkan bukit itu, berarti memperpanjang perjalanannya selama setengah hari. Meskipun dia sendiri tahu bagaimana besarnya bahaya jika mendaki bukit tersebut, namun karena ingin cepat-cepat sampai ke Denpasar dan ingin cepat-cepat melunaskan sakit hati dendam kesumat yang telah diindapnya selama beberapa bulan di lubuk hatinya, maka pemuda itu dengan tekad bulat sengaja menempuh bukit tersebut. Beberapa jam kemudian, dia sudah sampai ke lereng bukit sebelah selatan. Sekurang-kurangnya, menjelang maghrib, dia pasti sudah sampai ke kota tujuannya. Dia harus memasuki satu rimba belantara sebelum mencapai kaki bukit di mana membujur jalan yang menuju ke Denpasar.
Hatinya gembira karena sampai saat itu nyatanya ia tak mengalami kesukaran apa-apa dalam menempuh bukit Jaratan, yaitu bukit tempat besarnya gerombolan rampok Waro Gede Jingga. Sewaktu Nyoman Dwipa telah menempuh 3/4 bagian dari rimba belantara itu, mendadak di sebelah muka didengarnya suara bentakan-bentakan dan suara beradunya senjata. Krang! Tak dapat tidak, itu pastilah suara orang yang tengah bertempur. Pemuda ini percepat larinya. Tak dipedulikannya lagi bagaimana baju birunya dikait semak belukar. Tepat di kaki bukit, di tepi jalan besar, kelihatanlah satu pemandangan yang hebat. 4 orang laki-laki berpakaian prajurit-prajurit kelas 1 tengah bertempur mengkeroyok seorang perempuan berpakaian dan berkerudung kain hitam. Di tepi jalan sebelah sana berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh menggigil, sedang di belakangnya di tepi jalan berhenti sebuah kereta. Di bagian depan kereta seorang kursi tua duduk dengan paras pucat pasi. Perempuan yang parasnya ditutup dengan kain hitam itu gerakannya gesit sekali. Pedang perak di tangan kanannya berkelebat kian kemari, menangkis serangan-serangan golok panjang keempat pengkeroyok, bahkan juga sekaligus balas menyerang dengan gencarnya. Namun, betapapun hebatnya ilmu pedang perempuan itu, lawan-lawan yang dihadapinya adalah prajurit-prajurit kelas 1 yang berkepandaian tinggi. Ketika Nyoman Dwipa datang, mereka telah bertempur lebih dari 10 jurus, dan si baju hitam berada dalam keadaan terdesak yang cukup membahayakan keselamatannya. Tiba-tiba, salah satu ujung golok panjang berhasil membabat putus buhul kain hitam yang menjadi kerudung si baju hitam. Kini kelihatanlah paras di balik kerudung itu. Jangankan Nyoman Dwipa, keempat prajurit yang bertempur pun terkesiap saking tidak menyangka kalau di paras di balik kerudung itu nyatanya adalah paras seorang dara yang jelita, dan paras itu kelihatan pucat akibat sambaran senjata lawan yang hampir saja membelah batoh kepalanya. Salah seorang prajurit melompat ke muka dan berseru, "Darah hina Dina, kalau kau tak segera mengembalikan patung itu, jangan harap kau akan melihat matahari tenggelam sore nanti." Dara jelita berpakaian hitam berdengus dan meludah ke tanah. Sebagai jawaban, dia kiblatkan pedang peraknya hingga pertempuran kembali berkecamuk. Tapi kali ini, seperti tadi, lagi-lagi si baju hitam berhasil didesak. Bahkan kini, agaknya keempat prajurit itu tak mau memberi hati lagi, sehingga nyawa sang Dara benar-benar terancam. Meski dia tak ada sangkut paut dengan pertempuran yang berkecamuk itu, tapi Nyoman Dwipa merasa kasihan dan tidak tega kalau sang Dara berbaju hitam sampai mendapat celaka di ujung golok-golok keempat lawannya. Dari balik semak-semak di mana dia bersembunyi mengintai pertempuran itu, Nyoman melompat ke tengah kalangan pertempuran seraya berseru, "Hentikan pertempuran!" Karena suara itu disertai aliran tenaga dalam, maka kerasnya mengumandang seantero rimba. Keempat prajurit berpaling terkejut dan kemudian menjadi marah melihat seorang pemuda tak dikenal mengganggu serta mencampuri jalannya pertempuran. Salah seorang dari mereka memberi isyarat agar tak usah mempedulikan Nyoman Dwipa. Maka keempatnya kemudian kembali hendak menyerbu si gadis baju hitam. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat kenyataan bahwa Dara itu tak ada lagi di hadapan mereka, sudah lenyap melarikan diri tatkala perhatian mereka tertumpah pada Nyoman Dwipa. Dengan sendirinya, kemarahan keempat prajurit itu tertuju pada diri Nyoman Dwipa kini. Maka langsung saja, tanpa banyak bicara, mereka kiblatkan golok panjang menyerang pemuda itu. Karena sudah menyaksikan kehebatan permainan golok keempat orang prajurit itu, Nyoman segera pula bertindak cepat. Golok pertama yang datang menusuk ke dadanya, dikelit sigap, dan tahu-tahu 5 jari tangan kirinya yang dilipat sudah menyelinap ke muka. Prajurit itu berseru kesakitan. Goloknya terlepas, sedang sambungan sikunya putus dihantam pukulan Nyoman Dwipa. Sementara 3 orang prajurit lainnya terkesiap melihat peristiwa itu. Nyoman Dwipa dengan cepat menyambuti golok yang jatuh. Lalu dengan golok itu, Nyoman membabat golok-golok di tangan ketiga lawannya, hingga satu demi satu bermentalan di udara. Keempat prajurit itu kagetnya bukan alang kepalang, tapi dalam hati mereka memaki habis-habisan. Bahkan
salah seorang dari mereka secara belak-belakan berkata dengan suara keras penuh amarah. "Hei, pemuda tak tahu diri, ada sangkut paut apakah kau dengan gadis berdebah itu hingga mencampuri urusan orang lain?" Prajurit yang kedua membuka mulut pula. "Tahukah kau siapa kami dan siapa gadis berbaju hitam tadi?" "Hah? Aku memang tak ada sangkut paut apa-apa," jawab Nyoman Dwipa tenang. "Juga tidak tahu siapa kalian, apalagi gadis yang kabur itu. Ih, tindakanmu ceroboh lancang, tak tahu diri. Akibatnya, berdebah itu berhasil merampas dan melarikan patung emas yang kami bawa." "Hah? Patung emas?" ujar Nyoman. "Iya, patung emas, dan kau mesti menggantinya. Kalau tidak, kau kami tangkap dan akan kami hadapkan pada Adipati Surabaya untuk menerima hukuman," kata prajurit yang lain. "Jadi, kalian ada prajurit-prajurit Kadipaten Surabaya?" tanya Nyoman. Apa selanjutnya yang akan dilakukan Nyoman? Mengejar wanita itu atau tetap berjalan menuju urusannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.